Lensa tipis. Bedanya lensa tipis dengan lensa tebal itu adalah jarak antar permukaan bidang batasnya itu diabaikan. Jika kalau lensa tebal, jaraknya diperhitungkan. Ini diameternya. Kalau lensa tipis, dia diabaikan jarak ini dengan yang ini. Contoh seperti ini. Ini diabaikan jarak. Lensa tipis itu terdiri dari dua golongan. Lensa cembung yang bersifat konvergen dan lensa cekung yang bersifat divergen. Yang cembung itu ada terdapat variasi. Contohnya seperti ini. Cembung dua-duanya. Jadi, permukaannya itu dilihat dari luarnya. Cembung di sini, dari sini cembung. Dari sini cembung juga. Yang cembung seperti ini bisa disebut juga biconvex. Lalu, variasi berikutnya ialah permukaan yang satu cembung, yang satu lagi datar. Yang ini disebut plan convex. Lalu, variasi berikutnya adalah lensa yang ini cembung, yang satunya cekung. Masih tergolong lensa cembung. Lensa yang mengumpulkan bagaimana dengan yang digolongkan. Lensa cekung ini. Kalau di sini ada cembung-cembung. Kalau di sini ada lensa cekung-cekung. Dilihat dari luar, cekung dari sini sama cekung dari sini. Sehingga sekarang yang cembung datar. Kalau di sini menjadi cekung datar. Dan satu lagi yang ini cembung cekung. Kalau di sini ada cekung cembung, jadi jari-jari lengkungan di cekungnya itu jadi lebih kecil dibanding jari lengkungan si cembungnya. Inilah golongannya. Jadi kalau ingat, satu ingat yang lain harusnya. Cermin cembung dan cermin cembung dan cekung ini dia memiliki fokus yang nanti dipakai untuk perhitungan seperti cermin lekung. Ini lensa cembung dan cekung ini memiliki satu fokus. Fokusnya tergantung pada medium di mana si lensa ini berada. Jadi nanti bisa diturunkan seperti ini. Seperfokus medium sama dengan N lensanya dibagi N mediumnya. Kurang 1 dikali 1/1. Kurang 1 dikali 1/R1 ditambah 1/R2. N lensanya tentu indeks bias lensa terhadap udara. Kemudian N mediumnya ya N medium tersebut terhadap udara. R1 itu jari-jari kelengkungan yang pertama. Ingat, titik-titik media kelengkungan ini misalkan mempunyai R1. Yang ini mempunyai R2. Itulah tambah 1/R2. Jadi itulah seperfokusnya. Nanti ini bisa kita pakai dalam perhitungan rumus yang ini. 1/S ditambah 1/S aksen. F-nya bisa dicari dulu dari sini. Jadi fokus si lensa cembung dan cekung bisa berbeda-beda tergantung mediumnya di mana dia berada. Misalkan kacamata. Kacamata itu termasuk lensa tipis. Kalau dia berada di udara, fokusnya akan beda kalau berada di air. Yang penting di sini ketika pakai rumusnya, perjanjian, tandanya jangan lupa. Untuk yang cembung, yang konvergen, itu tandanya dia positif. Kalau cekung divergen,
itu tandanya negatif. Jadi kalau lensanya cembung yang ini positif dan yang ini positif juga. Kalau cembung datar, yang ini positif. Yang datar tak hingga, jadi 0. Cembung cekungnya di sini positif di bagian cekungnya negatif. Itu jangan sampai lupa. Kemudian, kalau kita mempunyai lebih dari satu lensa cembung atau cekung, lalu kita gabungkan. Misalkan seperti ini. Saya mempunyai suatu lensa cembung-cembung, lalu saya gabung dengan lensa cekung datar. Maka akan terjadi lensa gabungan. Lensa gabungan ini bisa kita anggap sebagai sebuah lensa. Dengan fokus pergantiannya atau fokus gabungannya seperti ini. Misalkan, punya fokus f1 dan ini fokus f2. Maka 1/f gabungannya sama dengan 1/f1 tambah 1/f2. Inilah dia fokus gabungan dari suatu lensa gabungan.